الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Mikdad Tadausi dan tentunya kita di Islam Itu Indah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum kita bahas temanya kira-kira apa, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Masya Allah, luar biasa sampai merinding saya. Nah ini 17 tahun jasadnya tuh ternyata masih utuh, bahkan kain kafannya juga tidak rusak sama sekali. Masya Allah luar biasa, memang cara Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Apalagi cara Allah menunjukkan orang soleh itu gak main-main ya. Karena sudah diriwayatkan juga dalam sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari Muslim menerangkan Rasulullah SAW, golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat. Waduh luar biasa. Nah ini ada hubungannya sama tema kita hari ini. Temanya adalah lakukan ini, insya Allah jasad tidak hancur oleh tanah. Masya Allah. Nih menarik sekali pembahasan hari ini. Jadi lakukan ini agar jasad kita betul. tidak hancur. Jadi ada beberapa hal yang kalau misalnya kita lakukan insya Allah jasadnya tidak hancur. Dan apa sih sebenarnya dibalik makna kalau misalnya jasad tidak hancur itu yang akan kita bahas. Ustadz mohon izin, saya mau ke Ustadz Maulana dulu. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Kira-kira siapa sih golongan pertama yang jasadnya insya Allah tidak akan hancur oleh tanah? Mohon penjelasannya guru, silakan. Iya, makasih banyak izin Ustadz Ustadz Ashari Nasution. Aduh, Masya Allah pangling aku. Saya pinjam sorban. Ya Allah, enggak apa-apa. Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah di pagi hari ini kita mengingat lagi akan hari kemudian, lewat mengingat akan kuburan. Bahkan kita mengingat bagaimana caranya agar supaya kita menjadi orang yang mulia, yang terbaik. Bahkan alhamdulillah Masya Allah, karena proses pertama ketika kita sudah meninggal untuk menuju ke alam akhirat adalah ada namanya proses berada di alam kubur. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita. Semoga menjadi kita husnul khotimah. Amin, amin. Ya Allah. Dan menjadi baik. Karena kenapa? Proses yang pertama ini kalau kita selamat di sini amanlah. Yakni berada di dalam kubur. Bagaimana agar jasad kita tidak hancur oleh tanah? Amalan apa yang kita lakukan? Dan siapa saja yang disebutkan dari 10 golongan itu? Yang pertama adalah para nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Disebutkan bahwa para nabi dan para rasul ini tidak termakan oleh tanah, tidak hancur jasadnya. Pertanyaannya, apa kita harus menjadi nabi dulu? Apakah nabi kan tidak bisa? Yang jelas al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka yang tergolong orang-orang dalam artian semoga mendapatkan kemuliaan. Karena para nabi ini Masya Allah orang-orang pilihan. Salah satu di antara pemulihan yang Allah berikan kepada para nabi. Kemuliaannya adalah di mana bumi ataupun tanah tidak akan memakan jasad mereka di dalam kubur. Bentuk kemuliaannya. Masya Allah tabarakallah. Para nabi, para rasul. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat. Ada pernah suatu kejadian. Ada kuburan dibongkar. Dan ditemukan ini adalah jasad nabi di zaman Bani Israel. Dalam hal ini membuktikan para nabi dan rasul itu. Masya Allah tabarakallah. Atas kekuasaan Allah. Jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Allah memberikan penjagaan kepada para nabi yang dimuliakan dan seorang pilihan. Maka kalau bertanya, amalan apa yang kita lakukan supaya kita menjadi ibaratnya sama dengan para nabi dalam artian tidak dimakan oleh tanah, maka lakukanlah atas amalan yang dilakukan oleh para nabi. Mohon izin tanpa menggurui, tanpa menjak, bahwa semuanya bisa dalam artian menjadi orang pilihan. Nabi itu adalah laki-laki pilihan. Sekali lagi, laki-laki pilihan. Tidak mungkin ada nabi lagi setelah Rasulullah. Tapi yang kita lakukan, amalan apa yang dilakukan para nabi? Mau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, memuliakan tamu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu dan tidak memakan sendiri. Sampai berkilometer mencari orang untuk bisa menemani makan. Kita berusaha untuk sembunyi supaya tidak dilihat orang makan. Waduh. Coba. Bagaimana Rasulullah SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Ayolah, lakukanlah hal-hal yang menjadi orang-orang pilihan. Para nabi. Ya, mudah-mudahan dalam artian supaya kita bisa setidak-tidaknya berusaha menjadi amalan ibadah yang sama dengan Rasul. Salah satu tugas Rasulullah ada para nabi adalah menyampaikan wahyu. Jadi, para ulama, para penceramah, ya. Betul. Nah, jadi kita harus cari tahu nih kira-kira apa sih yang dilakukan para nabi amalannya. Nah, itu yang bisa kita lakukan karena kita tidak Nabi bisa. Sulaiman nabi paling kaya dan dia bersedekah memanfaatkan hartanya. Banyak. Nabi Ayub alaihissalam sakit dan diberikan kemuliaan dengan kesabaran dalam menjalani sakitnya dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi syafaat untuk kita nanti ketika kita mengamalkan itu betul ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Kita lanjut nih ke pembahasan yang kedua. Saya mau ke Ustadz Azhari. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini kita sedang membahas apa sih yang harus kita lakukan supaya jasad kita tidak termakan oleh tanah. Nah, ini juga maknanya akan dibahas lagi. Nah, katanya yang selanjutnya ini golongan orang yang insya Allah jasadnya tidak hancur oleh tanah adalah orang yang senantiasa menghafal dan mengamalkan sesuatu. Aduh, saya jadi penasaran kira-kira apa sih? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada namanya fitnah kubur, ada azab kubur, ada siksaan kubur. Salah satu siksaan kubur itu kalau kita baca di banyak sekali kitab adalah kubur ada saat dimana dia menghancurkan jasad si penghuni kubur itu, si mayit itu. Salah satu yang dikasih keutamaan oleh Allah jasadnya terjaga adalah para penghafal Quran. Para penghafal Quran. Dalam kitab As-Sama' wa Ru'yah dikatakan penulisnya menyadur satu buah riwayat orang yang penghafal Quran kalau dia mati idza mata hamilul Quran maka Allah Subhanahu wa taala auhallahu ilal ardi. Allah mewahyukan kepada bumi, berfirman kepada bumi, "Hei bumi, jangan kau makan jasadnya." Lalu kemudian apa kata bumi menjawab firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bagaimana mungkin aku ingin memakan jasad ini sementara wa kalamuka fi jaufihi." Sementara kalam-kalammu, ayat-ayat sucimu
Al-Quran ada di dalam jiwanya. Masya Allah. Jadi salah satu keutamaan orang yang menghafal Quran, jasadnya akan dijaga. Jasad akan dijaga, tidak akan dimakan, tidak akan hancur. Ini maknanya bisa dua, tadi bagus sekali. Waktu diskusi sama Ustadz Maulana, tidak semua orang yang tidak dimakan jasadnya itu tandanya takriman dari Allah, bukan sesuatu yang baik terus. Fir'aun juga tidak dimakan, betul. Kalau Fir'aun jasadnya tidak hancur itu taglizan alaiha atau taglizan alaihi. Itu hukuman buat Fir'aun. Tapi bagi orang yang penghafal Quran itu takriman alaih. Allah memuliakan orang yang hafal Quran sehingga jasadnya nggak hancur. Ini mudah-mudahan kita bisa menjadi hamilul Quran. Orang yang bukan hanya hafal Quran tetapi hamil. Gimana tuh hamil itu? Seperti orang yang hamil, orang yang mengandung. Makanya disebut hamil. Hamil itu orang yang gak cuma hafal Quran tapi menginstal isi Quran di dalam jiwanya. Itu baru disebut hamil. Karena itu memang banyak sekali keutamaan orang hafal Quran ini. Salah satunya innalillahi ahlina minan nas. Tuhan itu punya keluarga. Punya keluarga yang spesial. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahli Quran. Ahli Quran itu siapa? Dijelaskan sama ulama, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Mereka yang ketika di dunia mengamalkan isi Al-Quran nutqan ilman wa amalan. Lisannya mengucap Quran, lalu kemudian dia belajar isi Al-Quran, lalu dia mengamalkan isi Al-Quran. Nutqan, lisannya, ilman, fikirannya belajar Quran, wa amalan, dan dia mengamalkan isi Quran. Mudah-mudahan kita dikasih i'anah, dikasih inayah, pertolongan sama Allah pemirsa, bisa dikasih kekuatan menghafalkan sekaligus mengamalkan isi Quran. Soal jasad kita nanti kemudian dijaga atau tidak sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik sama kita. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Jadi manfaatnya kalau kita menghafalkan Al-Quran bukan hanya di dunia tapi juga di alam kubur, Pasti, bahkan di akhirat. Allah. Nah itu Pasti, Masya Allah. Allah. Jadi tergantung niatnya apa ya. Jangan karena misalnya karena jasadnya nanti, tapi memang tujuannya harus karena Allah ya supaya mendapatkan pertolongan Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Ustadz Syam. Mohon izin Ustaz Syam, ini berarti kita sekarang mau ke yang ketiga nih, yang berikutnya nih. Ini katanya dapat juga termasuk ke dalam golongan yang insya Allah jasadnya tidak hancur oleh tanah. Ini adalah seseorang, ini ada hubungannya sama pekerjaan seseorang dan harus ikhlas. Nah ini saya pengen tahu nih pembahasannya nih bagaimana nih. Semua pekerjaan harus ikhlas. Iya makanya, nah ini katanya ada hubungannya dengan jasadnya yang tertolong. Tapi kan pekerjaan jenisnya apa nih, mohon penjelasannya Guru. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Azhari, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kedudukannya sangat mulia. Subhanallah. Siapa itu? Adalah seseorang yang insya Allah jasadnya juga dijaga oleh siksa kubur. Jadi dijaga mereka. Siapa itu? Adalah al-muadzin. Orang yang senantiasa mengumandangkan azan di masjid guna memanggil orang salat. Karena ketika mereka memanggil orang salat dan orang datang untuk salat, mereka dapat pahala dari orang yang salat tadi. Jadi subhanallah, pahalanya banyak. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi SAW, andai umatku mengetahui pahala keutamaan daripada salat di saf pertama dan menjadi seorang muadzin, maka tidaklah mereka mendapatinya kecuali diundi.
Saking maunya semua orang jadi muadzin. Kata Nabi, seandainya kita melihat pahalanya jadi muadzin, itu harus diundi biar siapa yang jadi muadzin tuh. Harus ada audisi ya, bukan hanya menyanyi, bukan hanya ini yang ada audisinya, tapi ada audisi muadzin. Kenapa? Semua orang pengen jadi muadzin, saking itu pentingnya pahala daripada seorang muadzin. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya nih keutamaannya daripada seorang muadzin, itu didoakan langsung oleh baginda Nabi SAW. Allahumma gfir, ya Allah ampuni dosanya para muadzin, kata baginda Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kita ini teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian yang nonton Islam itu indah, kalau mau jadi muadzin, kalau mau adzan di masjid, berniat saya mau adzan karena saya pengen dapat doanya Nabi. Ya tidak mungkin doanya Nabi tidak makbul. Pasti mustajab. Kata Nabi, ya Allah ampunilah dosa-dosanya para muadzin ya Allah. Maka dapat doanya baginda Nabi SAW. Yang keempat keutamaannya, banyak sekali keutamaannya seorang muadzin nih. Setiap yang mendengarkannya, baik golongan manusia, golongan jin, golongan hewan, batu sekalian pun, mereka semua menjadi saksi di hari kiamat tentang seorang muadzin. Bahwa nih orang cepat banget ke masjidnya nih. Bahkan dia yang manggil orang untuk sholat. Bukan hanya menjadi saksi, dan juga mereka semua makhluk Allah tadi ini, mereka memohon ampunkan si muadzin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni dosanya dia. Ya Allah ampuni saya. Sejauh mana suaranya yang lantang itu terdengar kepada orang lain. Bukankah kita ketahui bersama salah seorang sahabat Nabi SAW yang sudah terdengar terompahnya, suara terompahnya di dalam surga, yaitu seorang sahabat yang senantiasa dan pertama kali mengumandangkan adzan. Siapa itu? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Beliau adalah seseorang yang satu-satunya sudah terdengar suara sendal terompahnya di dalam surga. Kenapa? Karena beliau juga adalah seorang muadzin. Jadi kalau dikatakan keutamaan daripada muadzin banyak sekali. Terlepas di antara di dunia, keutamaan kita itu masih di dunia. Yang kita lihat di alam kubur itu kan dunia sebenarnya. Tapi ada yang namanya alam barzakh. Itu yang tidak kelihatan. Itu yang lebih utama lagi dibandingkan jasad yang ada di dalam tanah. Di alam barzakhnya mereka sudah pasti mulia oleh jaminan daripada doa-doa baginda Nabi SAW untuk para muadzin. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, kalau udah tahu manfaatnya, keutamaannya, Aduh, jadi kayak pengen gitu ya, sekali-sekali gitu ya. Udah lama tinggal, udah berapa lama di komplek itu. Ya seru itu, Apa itu, tidak Ustaz? ada muadzin yang telat. Betul. Tidak ada muadzin yang Tidak telat. ada, betul. Karena dia yang azan. Aduh, Masya Allah. Wah seru Mas, makin seru pembahasan kita hari ini. Nah Ustadz yang berikutnya nih, Ustadz Maulana, kira-kira siapa sih orang yang insya Allah jasadnya itu tidak hancur oleh tanah? Saya jadi penasaran nih. Baik, Astagfirullahaladzim. aku akan bahas ini. Aduh. Dan gini, sebelum saya jawab, ini nih. Pisang goreng kopi susu. Oh, cakep. Pantun nih. Goreng tahu teh manis. Cakep. Alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Astagfirullahaladzim, kirain mau pantun. Itu pesanan saya sudah datang. Ya Ustadz Maulana. Kirain mau pantun, ternyata pesanannya. Ya aduh, ya udah deh jamaah, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada yang pesanan.